Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang mungkin ya teman-teman ya. Jadi sesuai janji saya kemarin ya, mohon maaf baru sempat juga ini untuk menyiapkan video. Jadi harusnya kemarin ya gitu ya buat kalian belajar untuk UTS. Tapi ya semoga ini bisa membantu buat UTS kalian. Untuk video kali ini saya mau membantu menjelaskan lagi mengenai fluida dinamis. Jadi kemarin kita kan sudah di kelas sudah belajar tentang fluida statis ya. Nah, fluida statis itu ada apa aja? Kemarin sudah kita bahas. Nah, misalkan nanti kalian masih ada yang belum paham, feel free aja nanti buat tanya lewat WA. Nah, untuk fluida dinamis, jadi kemarin kita sudah pelajari yang namanya fluida statis adalah fluida diam. Jadi fluida diam itu pasti tidak punya kecepatan ya, karena zat cair atau gasnya itu diam. Tapi kalau fluida dinamis dia punya kecepatan gitu ya, V. Ya ini saya gambarnya pakai mouse jadi agak jelek ya. Jadi fluida dinamis adalah fluida yang punya kecepatan, punya V. Sebelum memasuki pembahasan fluida dinamis, kita perlu mempelajari terlebih dahulu yang namanya di fluida dinamis. Kita akan belajar dua konsep utama, satu kontinuitas, dua hukum Bernoulli. Nah, di sini kita akan mengenal mengenai yang namanya fluida ideal gitu ya. Fluida ideal itu ada beberapa syarat. Syarat yang pertama adalah fluida ideal itu tidak ada gesekan, artinya fluidanya tidak kental gitu ya. Nah, kalau kita lihat di gambar 1, gambar 2, gambar 3, kira-kira yang fluidanya tidak kental yang nomor berapa? Nomor 1 jelas ya, karena bolanya langsung turun ke bawah, nggak ada gesekan, berbeda dengan fluida yang kedua dan ketiga. Oke, jadi fluida ideal yang dikatakan syarat yang pertama adalah tidak ada gesekan. Next. Yang kedua, fluida dikatakan ideal adalah ketika alirannya laminer gitu ya, atau lurus. Kalau kita lihat gambar kiri dan sebelah kanan, ini gambar kiri, ini gambar kanan, kira-kira yang fluida ideal yang mana? Yang kiri ya. Ya kenapa? Karena ada tulisannya. Ya gitu. Jadi alirannya lurus gitu ya. Ini kita lihat partikelnya, dia alirannya lurus, berbeda dengan gambar yang kanan. Mungkin kalau kalian pernah dengar istilah turbulensi dalam pesawat, yaitu kasusnya seperti gambar nomor 2 ya. Dilihat aliran udara yang mengenai pesawat itu tidak lurus tapi tidak beraturan, sehingga fluidanya tidak ideal gitu kita katakan. Next, yang ketiga, fluida dikatakan ideal adalah tidak termampatkan. Maksudnya bagaimana? Kalau kita lihat gambar kiri dan gambar kanan, ketika fluida itu ditekan, dikasih tekanan gitu ya, nah fluida ideal itu nanti tidak akan terjadi perubahan volume atau tidak mampat gitu ya. Nah kalau di fluida yang kanan kan dia mampat ya, volumenya akan lebih kecil gitu ya. Nah itu syarat fluida ideal. Nah akhirnya kita punya 3 syarat fluida dikatakan ideal adalah tidak ada gesekan, alirannya laminer, dan tidak termampatkan gitu ya. Ya ini konsep tentang fluida ideal. Nah pembahasan pertama kita akan membahas tentang kontinuitas. Jadi kalau misalkan kalian masih ingat konsep debit ya, debit itu merupakan banyaknya fluida yang mengalir dalam selang waktu tertentu gitu. Misalkan kalau kalian ini ya buka keran di wastafel atau mana, kalau kerannya penuh berarti kan debitnya kenceng ya. Kalau kerannya tertutup dikit berarti air yang mengalir itu sedikit gitu. Nah di sini kita akan melihat sebuah ilustrasi. Saya punya sebuah selang gitu katakanlah ya. Dia punya luas permukaan alasnya A, kemudian ada panjangnya saya buat X. Nah kemudian ada air yang mengalir dengan kecepatan V, itu ada alir yang mengalir ke sini. Nah, yang dinamakan debit atau definisi dari debit adalah volume fluida dibagi selang waktu. Nah, volume itu bisa saya tulis V besar, selang waktu ditulis T. Nah, kalian ingat ya, kalau kita menghitung volume tabung, ini kan bentuknya tabung nih. Volume tabung itu rumusnya apa ya? Luas alas permukaan, alasnya, dikalikan tinggi. Nah, dalam selang ini alasnya itu kita punya A ini.
Jadi ada yang bentuknya lingkaran ini, dia itu alasnya A, dan tingginya adalah X. Kenapa X? Kita ambil potongan kecil saja ya, tingginya X gitu. Sehingga bisa saya tuliskan yang namanya Q adalah A dikalikan X, luas permukaan dikalikan X atau tingginya. Bukan tinggi ya, biar enaknya kita lihat jarak ya gitu ya. Jarak yang ditempuh fluida, X dibagi T gitu. Karena kan tinggi tabungnya ini kan sama dengan jarak yang ditempuh fluida ya. Nah, A dikalikan X dibagi T. Nah, kalau kalian ingat di konsep gerak lurus beraturan, X itu kan jarak, T adalah waktu. Maka bisa saya tuliskan yang namanya X per T itu adalah kecepatan. Jadi Q sama dengan A dikalikan V kecil atau kecepatan. Nah, kita dapat persamaan baru, Q sama dengan A dikalikan V, di mana Q adalah debit, satuannya meter kubik per second, kemudian V adalah volume, satuannya meter kubik, T adalah waktu, A luas penampang, X adalah panjang pipa atau jarak yang ditempuh fluida, dan V kecil adalah laju fluida. Nah, bisa diikuti ya untuk kontinuitas ini ya. Oke, lanjut. Nah, kemudian saya punya sebuah ilustrasi lagi. Mungkin kalian pernah punya waktu nyuci motor ya. Nyuci motor itu pakai selang. Nah, selangnya itu ujungnya kalian mampatkan gitu ya. Kalian pencet gitu. Nah, kira-kira yang terjadi apa? Yang terjadi kan airnya tambah kenceng ya, tambah banter ya. Airnya keluar tambah banter. Nah, ini juga akan berlaku persamaan kontinuitas, bahwa persamaan kontinuitas mengatakan ketika fluida ideal, maka debit fluida di setiap titik akan selalu sama. Gitu. Misalkan saya punya di titik 1 di sini, saya punya titik 2 di sini. Nah, besarnya debit itu akan selalu sama. Sehingga dituliskan Q1 sama dengan Q2. Debit kan Q tadi ya. Nah, Q1 itu formulanya adalah A1 dikali V1 sama dengan A2 dikalikan V2. Oke. Bisa diikuti ya. Q1 sama dengan Q2. Oke, kita ke contoh soalnya mungkin ada di slide selanjutnya ya. Nanti kita bahas nanti sekalian. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang hukum Bernoulli. Misalkan saya punya sebuah balon ini cara ngeplaynya gimana ya? Nah, ini deh. Ada 2 balon. Kita lihat ya di sini ya. Ada 2 balon, nanti akan ditiup tengah-tengahnya gitu. Coba kita lihat. Ya, ketika ada 2 balon, kita tiupkan di tengah-tengahnya, tiupkan udara gitu ya. Itu yang terjadi adalah ternyata balonnya bisa saling mendekat gitu ya, bergerak gitu. Nah, ini nanti kita akan mempelajari nih tentang hukum Bernoulli, yang dimana ternyata kecepatan suatu fluida akan mempengaruhi besarnya sebuah tekanan gitu. Nah, kalau kita lihat di sini di gambar ini ya, saya gambar di sini. Di sini ada V2, di sini ada katakanlah yang bergerak itu V1. Nah, di V1 sama V2, udara yang bergerak itu kan di V2 ya. Maka saya tuliskan V2 lebih besar daripada V1. Karena kan kita niup udara di tengah nih, niup udara di sini. Makanya V2 kan jauh lebih cepat daripada V1. Nah, yang terjadi adalah ketika V2-nya besar, ternyata dia tekanannya kecil. Ini P besar ya, pressure P1 kurang dari P2. P2 ini 2 ya, karena di tengah, kurang dari P1. Artinya ada udara di sebelah sini yang menekan balon ke dalam gitu ya. Ini ada tekanan yang menekan ke dalam gitu, sehingga balonnya bergerak ke tengah gitu. Jadi yang terjadi adalah V2 lebih besar dari V1, maka konsekuensinya adalah P2 kurang dari P1. Tuh.
Nah, bisa dibuktikan juga dalam percobaan Bernoulli, kita punya sebuah pipa yang sama gitu ya. Nah, di V1 dia kan kecepatannya lebih lambat ya daripada V2 ya. Seperti ilustrasi gambar yang bergerak tadi kita lihat ya. Di ruang yang lebih sempit, V2 kan lebih besar, V1 lebih kecil. Konsekuensinya adalah P1 dia tekanannya lebih tinggi, P2 tekanannya lebih rendah gitu. Nah, inilah tentang asap Bernoulli. Fluida yang memiliki kecepatan aliran tinggi, maka tekanannya kecil. Fluida yang memiliki kecepatan aliran kecil, maka tekanannya akan besar. Ingat-ingat ya, kecepatan kecil, tekanan besar. Kecepatan besar, tekanan kecil gitu. Oke, masuk sekali. Oke, lanjut. Oh, agak cepet banget ya, bisa diikuti lah sambil minum kopi. Ya, ini contoh soal deh. Air mengalir dalam pipa besar, jadi kita punya sebuah pipa besar dengan luas penampang 20 cm persegi. Jadi ada sebuah pipa besar, luas penampang 20 meter persegi. Kemudian airnya itu pipanya akan menyusut ya, saya gambarkan seperti ini ya. Oke, ini gambarnya bagus sekali. Aduh, dia itu mengapa? Oke, katakanlah di sini seperti ini. Yang di pipa besar luas penampangnya adalah 20. Kita tulis A1 ya. A1, di sini A2. Nah, 2. Luas penampangnya 20, kecepatannya 2 meter per second. Di sini ada V1. Di sini ada V2. V itu apa? V adalah kecepatan fluida yang mengalir. Nah, diketahui V1 adalah 2 meter per second. Kemudian pipa mengalami penyempitan dan luas penampangnya menjadi 8 cm persegi. Kecepatan air dalam penyempitan tersebut adalah yang ditanyakan adalah berapa V2 titik gitu ya. Nah, cara mengerjakannya gampang sekali. Kita tinggal gunakan kontinuitas. Kita next ya. Jadi diketahui A1 adalah 20 cm persegi, V1 2 meter per second, A2 adalah 8 cm persegi. Yang ditanya V2. Kita pakai asas kontinuitas, di mana Q1, anggaplah ini Q ya, sama dengan Q2. Q2, kayak gambar jamur. Jadi Q itu rumusnya kemarin tadi sudah kita bahas, A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Masukkan A1-nya 20, kemudian dikalikan 2, dan A2-nya adalah 8 dikalikan V2. Ingat ya, cm kalau diubah ke meter dia naiknya 2 kali. Naik 2 kali berarti jadinya 10 pangkat min 4. Oke, awas, sudah saya jelaskan berkali-kali ya. Kalau di sini ada meter, desimeter, kemudian ada sentimeter. Nah, kalau dia naik 1 kan dibagi 10. Kalau dia pangkat 2 dibaginya 100 gitu ya. Jadi dia naiknya 1, 2, nanti dikali 10 pangkat min 4 gitu ya. Dan dimasukkan pindah, bisa ketemu nanti 5 meter per second. 5 meter per second. Oke ya. Ini masih gampang, oke. Lanjut. Tidak ada istirahatnya bentar ya. Ya, di pause dulu lah ya. Jangan lupa di subrek. Oke, lanjut. Nah, ingat kembali ya ketika kita mempelajari konsep energi di kelas 10 kemarin. Jadi ada konsep energi kinetik. Itu adalah energi yang diperlukan ketika benda bergerak, EK sama dengan setengah mv kuadrat, V adalah kecepatan di sini ya. Kemudian energi potensial adalah energi yang tersimpan karena benda mempertahankan posisi terhadap ketinggian gitu ya.
Untuk EP atau energi potensial ada mGh. Dan energi mekanik itu adalah gabungan dari energi kinetik ditambah energi potensial. Itu adalah energi mekanik. Nah, kita akan mempelajari hukum Bernoulli dari konsep energi seperti ini. Ya, ini kalian bisa pelajari, kita next saja. Bahwa di hukum Bernoulli menyatakan bahwa jumlah dari sebuah tekanan, energi kinetik tiap volume, dan energi potensial tiap volume yang berada di setiap titik di aliran fluida adalah sama. Nah, pipa Bernoulli itu berbentuk seperti ini ya. Jadi bentuk dari bawah ke atas. Nah, ini menjelaskan bagaimana fluida bisa bergerak dari titik yang rendah menuju titik yang tinggi. Ternyata berlaku hukum Bernoulli. Nah, disebutkan bahwa tekanan kemudian ditambah energi kinetik ditambah energi potensial besarnya adalah sama atau konstan. Tekanan disimbolkan sebagai P, ini P, kemudian energi kinetik setengah mv kuadrat. Tapi yang dikatakan Bernoulli adalah setiap volume. Jadi saya tambahkan per V besar. Ditambah energi potensial tiap volume. Ingat ya, sama dengan konstan. Ingat ya, rumus rho atau massa jenis adalah cintamu yang dibagi 2 atau M per V. Nah, M per V ini juga M per V, ini M per V juga. Nanti diperoleh bahwa hukum Bernoulli menyatakan bahwa P ditambah setengah rho V kuadrat ditambah rho GH sama dengan konstan. Oke, bisa mengikuti. P itu tekanan, rho itu adalah massa jenis fluida, G itu percepatan gravitasi, H adalah ketinggian. Oke, gampang ya. Ingat-ingat saja ini rumusnya. Jadi P sama dengan setengah rho V kuadrat ditambah rho GH. Nilainya konstan. Artinya konstan adalah di titik 1, di titik 1 dan di titik 2 besarnya adalah sama. Oke. Contoh soal. Sebuah cairan mengalir melewati pipa mendatar yang luas penampangnya makin mengecil. Jadi ada pipa mendatar, ya mungkin bentuknya seperti ini ya. Ya, ada. Bentuknya mungkin seperti ini. Dia punya lubangnya mengecil. Pada ujung pipa yang besar, cairan memiliki kelajuan 3 meter per second. Di sini ada V1. Dan kelajuan cairan di ujung pipa kecil adalah 5 meter per second. Di sini ada V2. Jika beda tekanan antara kedua ujung pipa adalah 4,2 kilopascal. Nah, beda tekanan bisa saya tuliskan sebagai delta P. Atau bisa juga P1 min P2. Kenapa P1 min P2? Ya supaya nilainya positif ya. Karena kan di titik 1 dia tekanannya besar ya, jadi P1 min P2. Cara mengerjakannya, kita langsung pakai hukum Bernoulli yang kita peroleh tadi. Apa rumusnya tadi ya? P ditambah setengah rho V kuadrat ditambah rho G H. Oke. Sama dengan konstan. Nah, konstan sebenarnya lah. Oke, kita hitung sama-sama. Nah, diketahui V1 3 meter per second, V2 5 meter per second, delta P adalah salah tulis ya. Dia bukan 2800 tapi 4,2. Abaikan 4.200. Ditanyakan adalah rho-nya berapa. Oke, masukkan rumus yang tadi, yang panjang itu ya. P sama dengan setengah rho V kuadrat tambah rho GH. Nah, karena besarnya sama, maka
bisa saya tuliskan seperti ini ya teman-teman ya. Jadi P1 tambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 tambah setengah rho V2 kuadrat tambah rho GH2. Titik 1 sama dengan titik 2. Oke, karena pipanya mendatar, maka bisa saya tuliskan H1 sama dengan H2. H2. Atau saya tuliskan H saja. Nah, karena di sini ditulis H, di sini juga ditulis H, kalau saya pindah ruaskan dan dioperasikan, dia kan akan habis ya. Maka kita peroleh persamaan baru seperti ini. P1 tambah rho V1 kuadrat sama dengan P2 tambah setengah rho V2 kuadrat. Oke, bisa diikuti ya. H-nya tadi nilainya sama, makanya bisa kita masukkan H di sini. Jadi kan sama-sama rho GH, di sini rho GH, di sini rho GH, di sini rho GH juga. Kalau dioperasikan pindah ruas gitu ya, maka kan nilainya saling mengurangi ya, 0 gitu ya. Nah, kita dapat persamaan baru dan kita kelompokkan ke kiri dan ke kanan. Kita peroleh nanti adalah delta P sama dengan setengah rho V2 kuadrat min V1 kuadrat. Oke, masukkan angkanya, jebret, dan diperoleh bahwa rho adalah 525 kg. Gitu ya. Oke, bisa dipahami teman-teman? Oke, kalau misalkan belum bisa masih mencerna, di pause dulu. Silahkan dipelajari pelan-pelan. Ya, ini tentang hukum Bernoulli. Next, kita sudah belajar hukum Bernoulli. Ini contoh soal, ya kalian bisa belajar. Ya, kita next saja. Nah, selanjutnya adalah penerapan hukum Bernoulli. Jadi yang nanti keluar di UTS itu nanti penerapan hukum Bernoulli. Konsep yang pertama itu bentuknya ya ini mungkin nggak keluar tapi saya sampaikan singkat gitu ya supaya buat nambah wawasan. Ini namanya teorema Torricelli, bahwa ketika di titik A, B, dan C, ini ada titik A, B, dan C yang berbeda di sini ya, ketika dilubangi jarak yang ditempuh oleh setiap titik itu beda-beda, kecepatannya juga beda-beda. Nah, ini adalah penerapan dari hukum Bernoulli. Ya, itu tandon bocor ya, kita ibaratkannya ya. Dan nah, di teorema Torricelli ini kita punya bentuk sebuah tandon, katakanlah ini tandon gitu ya. Tandon dia itu ada lubang di bawah sini. Kemudian kita ingin mencari berapa kecepatan keluarnya air. Ini ya, V2. Kita ingin mencari berapa besarnya V2. Nah, tapi perlu kita perhatikan bahwa ketika nanti dilepas tutupnya yang di bawah, kita punya asumsi bahwa V1 nilainya adalah 0. V1 apa? V1 adalah laju penurunan aliran fluida di sini, V1. Nah, kenapa dianggap 0? Karena dianggap tabungnya sangat besar sehingga turunnya sangat lama gitu ya. Jadi mendekati 0 ya 0 saja gitulah, main gampang. Dan P1 yang bekerja itu sama dengan P2 atau tekanan atmosfer. Oke. Ya. Nah, kita punya rumus Bernoulli yang tadi ya, P sama dengan setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH sama dengan konstan. Nah, konstan. Kemudian kita masukkan punya dua titik, jadinya P1 tambah setengah rho V1 kuadrat tambah rho GH1 sama dengan P2 tambah setengah rho V2 kuadrat tambah rho GH2. Oke. Nah, ingat ya, V1-nya mendekati 0, jadi ini saya hitung sebagai 0, maka kita akan peroleh persamaan P0 tambah rho GH1 sama dengan P0 tambah setengah rho V2 kuadrat tambah rho GH2. Oke, P0 bisa dicoret, kita coret. Nah, kita kelompokkan menjadi rho dikalikan G. Jadi kan ini pindah ke kiri ya. Rho dikalikan G, H1 min H2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat. Oke. Kemudian kita bisa mendapatkan V2 kuadrat sama dengan 2GH.
Loh, kenapa H1 min H2 kita buat H? Ya biar gampang saja ya mengamatinya ya. H1 itu adalah di sini, ini H1, H2 itu adalah yang ini. Nah, supaya gampang kita nggak kebanyakan nulisnya ya, kita tulis H saja atau selisih dari H1 min H2 itu H gitu ya. Dan kita peroleh bahwa V2 sama dengan akar 2GH. Jadi kecepatan yang keluar di titik 2 sini ya, duir, katakanlah di sini. Nah, kecepatannya adalah V2 sama dengan akar 2GH. Oke, bisa diikuti ya? Bisa. Ya, katakan bisa. Ya, V2 sama dengan akar 2GH. Next. Next. Nah, selain kita sudah ketemu V2, kita ingin mencari waktu yang diperlukan. Waktuku kecil, bukan, waktu yang diperlukan gitu ya. Waktu yang diperlukan itu berapa sih ketika V2-nya itu turun gitu ya. Nah, ketika jatuh ke sini, dia waktunya berapa? Nah, kita akan pakai konsep GLBB, Masih ingat ya? H sama dengan V0 dikalikan T tambah setengah AT kuadrat. Ayo, ingat gak? Ya, katakanlah ingat saja gitu ya. Katakanlah ingat saja. Nah, kita akan pakai konsep GLBB. Masih dengan asumsi yang sama, dan kita akan memperoleh di bawah yang kita pakai itu adalah H, itu sama dengan H2 ya. Jadi H2 kan ini, kita anggap sebagai H gitu saja. V0-nya adalah 0 karena kecepatan awalnya 0, dan A itu adalah percepatan gravitasi. Masukkan angkanya sehingga kita peroleh H2 sama dengan setengah GT kuadrat. Itu ya, karena kan ini kan V0-nya 0 dikalikan T 0. H2 sama dengan setengah GT kuadrat. H2 adalah lokasi keran lubang kecil terhadap tanah itu ya. Maka kita peroleh T kuadrat sama dengan 2H2 dibagi G. Oke, gampang ya. Sehingga T sama dengan akar 2H2 per G. Nah, H2 ingat ya, di buku mungkin beda ya H1 H2-nya ya. Tapi H2 itu adalah jarak titik lubang terhadap tanah gitu ya. H2 ini jarak titik lubang terhadap tanah sini. Oke, kita peroleh T. Next, kita akan mencari jarak. Kecepatan sudah, waktu sudah, kemudian jarak. Nah, jarak itu pakai konsep GLB. V sama dengan X per T. Nah, V kita sudah punya tadi ya. V sama dengan akar 2GH, dan T adalah akar 2H2 per G. Gampang, X berarti V dikalikan T. Oke, kita peroleh X sama dengan akar 2GH dikali 2H2 per G. Nah, sehingga nanti kita peroleh X sama dengan 2 kali HH2. HHH. Nah, itu ya, X sama dengan 2 akar HH2. Oke, nice, gampang, bisa diikuti. Ya, ini sebagai wawasan ya. Meskipun nggak keluar, tapi kalau kalian kuliah nanti kepake ini. Oke, kita Torricelli sudah salah mengikuti lah. Nah, contoh soal nanti kalian bisa pelajari sendiri. Saya kira tidak sulit. Ya, ini karena kayaknya laptop saya udah panas juga ini buat rekaman. Kita next saja ya. Next. Nah, ya, jawabannya gampang ini, nanti kalian pelajari. Oke, next. Ya, ini ya, lucunya anak IPA ya. Air jatuh dihitung, meja kegeser dihitung, tandon bocor dihitung. Ya. Proud to be anak IPA. Nah, next kita akan belajar tentang venturimeter. Ini masih dalam penerapan hukum Bernoulli gitu ya. Nah, venturimeter itu adalah alat untuk mengukur laju aliran fluida dalam pipa. Kalau kalian kuliah nanti teknik kimia atau teknik industri, nah pasti akan sering ketemu nih di pabrik itu ada alat yang namanya venturimeter gitu ya. Nah venturimeter ini itu ada 2 jenis, yang itu dengan manometer dan tanpa manometer. Manometer itu apa sih? Kalau kalian pernah tahu tabung gas LPG, itu kan regulatornya kan ada semacam bentuk ini ya, apa sih, penunjuk
tekanannya itu berapa ya, masih isi apa enggak gitu ya. Nah itu adalah manometer gitu ya. Nah, manometer itu ada 3 jenis, manometer logam, manometer digital, dan manometer klasik. Oke. Nah yang pertama kita akan mengetahui venturimeter tanpa manometer. Jadi bentuknya akan seperti ini, ada pipa yang besar kemudian mengecil, kemudian ada rongga di antara pipa-pipanya gitu ya. Di sini ada rongga yang pertama, di sini ada yang rongga kedua gitu. Nah, venturimeter tanpa manometer, rongganya yang 1 dan 2 dia terbuka. Ingat ya, ini kan pipanya terbuka nih. Ini terbuka. Kita akan gunakan prinsip dari Bernoulli. P1 tambah setengah rho V1 kuadrat tambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Oke. Nah, kita nanti akan peroleh bahwa karena pipanya horizontal, maka persamaannya akan bisa disederhanakan menjadi P1 tambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Ingat ya, karena pipanya horizontal, hanya nanti kita anggap sama saja. Kemudian ingat asas kontinuitas, bahwa V2 adalah A1 per A2 dikalikan V1. Oke. Nah, kita masukkan ubah V2-nya. V2 di sini diubah menjadi seperti ini. Jadi kita peroleh P1 tambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah setengah rho dikalikan A1 per A2 V1 kuadrat. Kita kelompokkan, P2-nya pindah ke kiri, dan kita peroleh P1 min P2 sama dengan setengah rho. Ini kan setengah rho nih ya, setengah rho. Ini juga setengah rho. Nah, A1 per A2 kuadrat, kan dikuadratin ya ini ya, ada kuadratnya, dikurang 1 dikalikan V1 kuadrat. Kok kurang 1? Ingat ya, kalau kita masukin ke sini, nanti kan hasilnya sama saja ya, gitu ya. Dan kita peroleh bahwa ketika perbedaan tekanan P1 min P2 diukur menggunakan manometer, nah tinggi fluida dalam manometer itu adalah H, sehingga besarnya P1 min P2 adalah rho GH. Jadi kita bisa masukkan, kita peroleh V1 sama dengan akar 2P1 min P2 per rho kalikan A1 kuadrat per A2 kuadrat min 1. Nah, kita peroleh P1 min P2 nya adalah rho GH, kemudian rho nya yang nanti dicoret dengan ini, rho nanti di sini, dan kita peroleh V1 sama dengan akar 2GH per A1 kuadrat per A2 kuadrat min 1. Oke ya? Oke. Nah, itu untuk V1-nya. V2-nya rumusnya juga sama, tapi mohon maaf ya, ini saya salah tulis ya, agak typo ya. Untuk V2 ini nanti A2 per A1 gitu ya. Oke, wait. Iris. Ya, ini sudah saya kirimkan di grup juga ya untuk koreksinya. Di sini adalah A2, di sini adalah A1 per A1. Nah, selanjutnya adalah venturimeter dengan manometer. Prinsipnya sama dengan venturimeter tanpa manometer, tapi kalau kita lihat ya, dia di sini lubangnya tersambung gitu ya. Lubangnya tersambung gitu. Nah, lubangnya tersambung, nanti kita bisa hitung juga besarnya V1. Prinsipnya sama seperti perhitungan tanpa manometer, gunakan hukum Bernoulli. Kemudian pipanya horizontal, jadi kita peroleh persamaan seperti ini. Asas kontinuitas, nanti kita ubah V2-nya menjadi A1 per A2 per V1, A1 per A2 kali V1. Masuk-masukkan, bread. Ya, bedanya adalah untuk nilai P1 min P2 dari fluida dengan manometer, dia itu akan ada campuran rho M. Nih, rho M. Apa itu rho M? Rho M adalah massa jenis
manometer di sini. Ini adalah rho m. Nah, ini adalah rho biasa. Yang ini rho biasa. Oke, kita masukkan sehingga kita peroleh rho m min rho dikalikan GH sama dengan setengah rho A1 kuadrat per A2 kuadrat min 1 kali V1 kuadrat. Sehingga kita bisa peroleh persamaan dari venturimeter dengan manometer adalah 2 dikalikan rho m min rho kali GH per rho dikalikan A1 kuadrat per A2 kuadrat min 1. Rumusnya hampir sama, cuma ketambahan ini aja ya, rho-nya saja ya. Rumus dengan venturimeter yang sebelumnya itu sama, cuma ketambahan rho saja. Nah, maka kita bisa menentukan nanti V1 dan V2-nya berapa. Tapi sekali lagi, ini saya typo, jadi di sini adalah A2, di sini A2, di sini A1. Gitu. Sudah saya sampaikan di grup juga untuk tiponya gitu ya. Oke, clear ya venturimeter ya. Gampang saya kira. Lanjut. Banter banget ya, lanjut aja. Contoh soal. Air mengalir dalam venturimeter dari pipa yang luasnya penampang A1 ke A2 berturut-turut 5 cm persegi dan 3 cm persegi. Jika H sama dengan 20 cm, maka kelajuan yang memasuki pipa atau V1 adalah titik-titik meter per second. Nah, caranya gampang, itu pakai venturimeter dengan tanpa manometer. Ini venturimeter tanpa manometer ya. Karena ya trikinya ini nggak diketahui masa jenis manometernya gitu ya. Next, jadi A1 sudah diketahui adalah 5 cm persegi, A2 adalah 3 cm persegi, H adalah 20 cm atau 0,2 meter. Ditanya V1 berapa? Masukkan rumusnya. V1 sama dengan akar 2GH per A1 per A2 kuadrat min 1. Oke, masukkan angkanya dan kita peroleh nanti V1-nya adalah 1,5 meter per second. Gampang ya, nggak terlalu sulit. Saya bisa lah, kalian nanti dapat 100 lah. Oke, bisa ya diikuti ya. V1 adalah 1,5 meter per second. Next adalah tabung pitot. Nah, tabung pitot itu adalah salah satu komponen penting ya dalam pesawat gitu ya. Kalau kalian lihat gambar ada muncul kecil di depan pesawat, itu adalah tabung pitot namanya. Fungsinya adalah untuk mengukur kecepatan aliran fluida di udara gitu ya. Jadi pesawat kecepatannya berapa sih gitu. Tabung pitot ini. Nah, kerusakan tabung ini bisa mengakibatkan kecelakaan pesawat karena fungsinya sangat penting gitu ya. Nah, untuk tabung pitot kita bisa dapatkan persamaannya sama persis dengan percobaan sebelumnya. Nah, dan nanti kita peroleh bahwa besarnya V itu di sini ya. Jadi ada aliran gas yang masuk, V itu adalah udaranya gitu ya. V sama dengan akar 2 rho m dikalikan G kali H per rho. Rho m itu apa? Rho m adalah massa jenis manometer. Susah juga nulisnya. Massa jenis manometer ya. Ya catat ya. Kalau rho yang ini, rho yang ini adalah massa jenis fluid. Dan kita peroleh V sama dengan akar 2 rho m kali GH per rho. Oke, contoh soal nanti kalian bisa pelajari sendiri. Gampang ya, tinggal dimasukin aja. Kemudian terakhir adalah gaya angkat pesawat. Nah, kalau kalian lihat ya, kenapa pesawat bisa terbang? Ya, karena ada hantu yang bisa mengangkat gitu ya. Ya, kenapa pesawat bisa terbang? Itu karena yang pertama ada gaya angkat pesawat. Gaya angkat pesawat itu disimbolkan sebagai FA. Oke, dan juga nanti dipengaruhi oleh kecepatan aliran udara di atas dan di bawah pesawat gitu ya. Nah, kalau kita lihat
gambarnya akan seperti ini. Di sini, ini kan sayap pesawat nih ya, sayap pesawat itu seperti ini ya. Kalau kita lihat, udara yang mengalir di atas sayap pesawat, ini saya ganti warna dulu pensilnya, ini, udara yang mengalir di atas sayap pesawat dan yang di bawah lebih rapat mana, atas atau bawah? Atas ya, karena udara yang di atas lebih rapat, artinya udara di atas lebih kencang. Berarti saya tuliskan yang di atas itu adalah V2, yang di bawah adalah V1. Jadi besarnya V2 lebih besar daripada V1. Konsekuensinya apa? Ketika V2 lebih besar daripada V1, maka P2 kurang dari P1. Nah, di sini ada P1 nih. P1 di sini. Nah, karena P1 lebih besar sehingga pesawat bisa terangkat. Gitu. Sama seperti percobaan balon ya. Karena P1-nya besar, balonnya akan bergerak ke tengah. Kalau ini P1 akan mengangkat pesawat. Coba kita turunkan. Seperti ini ya. Jadi di bawah adalah V1, di atas ada V2. Kita akan memperoleh gaya angkat pesawat itu dengan hukum Bernoulli sama ya. Jadi P1 tambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH 2. Jebret ya. Kemudian ketinggian permukaan sayap pesawat itu kita ibaratkan sama, H1 sama dengan H2. Jadi nanti ini bisa menghilangkan ya. Dan kita peroleh P1 min P2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat min V1 kuadrat. Ayo masih ingat rumus ini ya. P sama dengan F per A. Itu ya, F per A. Nah, jadi P1 akan kita rubah jadi F1 per A1. P2 jadi F2 min A2. Sama dengan setengah rho V2 kuadrat min V1 kuadrat. A-nya karena sama ya, A1 A2-nya itu sama. Jadi kita yang A1 sama A2 karena nilainya sama, langsung pindah saja ke atas sini. Sehingga kita peroleh F1 min F2 sama dengan setengah rho kalikan A dikalikan V2 kuadrat min V1 kuadrat. Oke ya. Oke, gampang ya, bisa kita peroleh rumus ini. Artinya F1 min F2 itu sama dengan gaya angkat pesawat FA. Nah, jadi yang namanya gaya angkat pesawat itu adalah F1 min F2. Kita tuliskan di sini. Yang dinamakan gaya pesawat, angkat pesawat itu ini ya, F1 min F2. Iris. Jadi jangan dipisahkan nih F1 sama dengan berapa, tapi F1 min F2 ini adalah gaya angkat pesawat. Nah, perlu kita tahu bahwa syarat pesawat dikatakan terbang adalah ketika F1 min F2 lebih besar daripada berat pesawat. Jelas ya, gaya angkat harus lebih besar daripada beratnya supaya dia bisa terbang. Nah, ketika pesawat terbang lurus, maka F1 min F2 sama dengan W pesawat. Gitu. Oke, materinya selesai. Wow, dikebut. Nah, oke, contoh soal sebenarnya gampang, kalian bisa coba sendiri. Sebuah sayap pesawat terbang memerlukan gaya angkat per satu satuan luas adalah 1300 Nm persegi. Berarti FA ya ini ya, FA atau bisa kita tulis F1 min F2. F1 min F2. Gitu. Kelajuan udara adalah sekian rho-nya. Kemudian kelajuan alirannya 200 meter. Berapakah laju aliran udara sepanjang permukaan di atas sayap pesawat? Ingat ya, sepanjang permukaan bawah. Biasanya sih yang ke bawah kita tulisnya V1 ya. Kita tulis V1 saja.
V1 sama dengan 200 gitu ya. Yang ditanyakan adalah berapa V2-nya. Oke. Kelajuan sepanjang permukaan bawah pesawat. Ya ini beda nama aja ya berarti ya. Nah, masukkan rumusnya pakai gaya angkat pesawat ya. FA sama dengan setengah rho dikalikan A V1 kuadrat min V2 kuadrat. Silahkan dimasukkan angkanya dan kalian bisa memperoleh besar kecepatan di atas pesawat gitu. Oke, saya kira tidak sulit. Mungkin untuk latihan soal kalian bisa pelajari dari PPT yang sudah saya kirim. Semoga sukses untuk UTS-nya besok. Ya, yang dapat 90 ke atas nanti saya kasih hadiah ya. Paling enggak jajanan apa kayak atau apa ya gitu, durian atau apa ya, terserah lah nantilah ya. Ya, semoga sukses, dapat nilai yang maksimal, dan ingat ya, kontrak kita dari awal, adab di atas ilmu. Mengerjakannya harus jujur supaya nanti ilmu yang kamu peroleh juga berkah gitu ya. Oke, terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.